Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang dua kalimat syahadat. Pada pertemuan ke-14, kita akan mengenal dua kalimat syahadat dan membiasakan perilaku terpuji. Kelompok 11 terdiri dari yang pertama, Ade Iriani, NIM 183141044. Yang kedua, Lestari, NIM 183141046. Yang terakhir, Fadila Nuraini Alfansuri, NIM 183141047. Presentasi akan disampaikan secara urut mulai dari Ade Iriani, Lestari, lalu Fadila. Selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk memahami materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syahadat. Syahadat berasal dari bahasa Arab yaitu syahida, yashhadu atau syahadatain, yang berarti telah bersaksi. Kemudian secara harfiah maknanya ialah memberikan kesaksian dan memberikan pengakuan. Sedangkan menurut KBBI, syahadat artinya pengakuan, kesaksian, pengakuan atas kesaksian iman dan Islam sebagai rukun Islam yang pertama. Syahadat terdiri dari dua kalimat persaksian yang disebut dengan syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian menurut ulama tauhid, ushul al-din, yaitu ulama yang ahli tentang pokok-pokok ilmu agama. Berdasarkan dua kalimat yang ada dalam syahadatain menunjukkan dua makna, berupa pengakuan ketauhidan atau syahadat tauhid dan pengakuan kerasulan, yaitu syahadat rasul, yaitu dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah, artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian pengakuan kerasulan yaitu dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Melakukan syahadat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Secara sederhana, arti syahadat adalah kesaksian dan pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi SAW adalah utusan Allah SWT. Jadi syahadat adalah kalimat tauhid yang menjadi pondasi pertama seseorang menjadi muslim. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 18 yang membacanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wahidallahu Allahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tiada ilahi melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tiada ilahi melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha kuasa bijaksana. Itu penggunaan kalimat syahadat. Dalam penggunaan kalimat syahadat, yang pertama, seseorang ketika pertama kali mu'alaf maka wajib membaca ikrar dua kalimat syahadat. Yang kedua, dalam bacaan sholat pada bagian gerakan duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang ketiga,
saat membaca ijab qabul ikrar pernikahan dalam Islam. Nah, ada lagi dalam kandungan kalimat syahadat. Yang pertama, ikrar. Ikrar merupakan pernyataan seorang muslim tentang sesuatu yang diyakini. Yang kedua, sumpah. Sumpah yaitu bersedia menerima akibat dan resiko dalam mengamalkan sumpah atau syahadat. Yang ketiga, janji. Janji merupakan pribadi muslim adalah orang-orang yang berserah diri dan berjanji untuk selalu taat. Yang keempat yaitu persaksian. Persaksian yaitu setiap muslim menjadi saksi atas pernyataan ikrar, sumpah, dan janji yang telah dinyatakan. Kemudian syarat syahadat. Yang pertama, memiliki ilmu atau pengetahuan makna dan maksud dari kalimat tauhid atau tauhid baik dalam hal isbat atau menetapkan maupun nafi, menafikan. Yang kedua, keyakinan, meyakini dalam hati, tidak ragu-ragu lagi atau tetap berkomitmen dengan isi dari syahadat. Yang ketiga, menerima dan mencintai kalimat syahadat la ilaha illallah. Yang keempat, ikhlas karena Allah semata. Yang kelima, patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jujur dalam mengucapkannya. Nah, kemudian yang pertama, syahadat tauhid. Syahadat tauhid adalah tidak ada Tuhan selain Allah, yang berarti seakan-akan mengucapkan bahwa tidak ada tempat untuk mencari ketenangan, memohon pertolongan yang patut dicintai, yang diagungkan, yang menjadi pegangan, yang menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini berarti semua kehidupan harus bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang dihasilkan oleh seorang muslim berasal dari dua kalimat syahadat. Amal ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji merupakan amalan berasal dari syahadat. Hukum-hukum Islam dalam akidah, ibadah, muamalah, dan aturan lainnya, semua itu tertimbul dari syahadat. Lafal syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pada dasarnya, tauhid yaitu keyakinan tentang kemahaesaan Allah dengan segala sangkut pautnya. Makna syahadat tauhid berarti bahwa kita mengetahui dan mengamalkan hakikat syahadat, meluruskan niat, tujuan, dan kemauan kita agar sejalan dengan konsekuensinya, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Pengakuan terhadap tauhid ada dua segi. Yang pertama, rububiyah, yaitu sifat ketuhanan yang menciptakan alam, memelihara, dan mendidiknya. Yang kedua, uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan dengan bentuk perbuatan seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Tauhid mempunyai 4 tingkatan.
Yang pertama, pengakuan melalui lisannya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi jika hatinya mengingkarinya, berarti batal. Yang kedua, pelafalan itu dibenarkan dalam hatinya. Yang ketiga, perantara itu disaksikan melalui kasyaf dengan perantara nur kebenaran. Yang keempat, melihat segala yang wujud ini kecuali Allah yang tunggal dan menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhir. Syahadat Rasul. Syahadat Rasul artinya menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Syahadat Rasul mengisyaratkan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasul dan menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Lafal dari syahadat Rasul yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa ya makna dari kalimat syahadat Rasul? Ya, menurut Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan bahwasanya makna dari syahadat Rasul yang pertama, menaati perintah yang diperintahkan, yang kedua, membenarkan berita yang dikabarkan, yang ketiga, menjauhi larangannya, yang keempat, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang sebenarnya. Menurut Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasannya akhlak beliau yaitu Rasulullah adalah Al-Quran. Menurut Syekh Muhammad Ali Al-Harokan, maka siapapun yang memiliki akhlak seperti beliau adalah orang yang paling baik, orang yang paling sempurna dan paling dicintai oleh semua hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, dan apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian, dan apa yang aku larang maka jauhilah. Yang terakhir yaitu pembiasaan sifat terpuji syahadatain. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Yang kedua, mengakui semua nikmat lahir atau batin adalah karunia Allah. Yang ketiga, beramal dengan tujuan Allah. Yang keempat, menyayangi sesama muslim. Yang kelima, mencintai kehidupan dunia tidak melebihi akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.